Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Arif Khoiruman Hakim, SPD. Biasa dipanggil Bapak Arif. Dengan nomor NIP 198604132009031. Bapak merupakan guru pengajar PPKN di Sekolah Menengah Atas atau SMAN Negeri 1 Tambarjo. Bapak lahir di Kabupaten Bojonegoro. Halo anak-anak, masih semangat belajar? Tentunya masih ya. Dalam pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bernegara. Bapak di sini membahas 3 materi. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bernegara. Yang ketiga, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bernegara. Dalam materi yang pertama, nomor 1, makna hak kewajiban warga negara. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Semoga dalam pembelajaran ini diberi kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau dinikmati. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Umumnya, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Pelanggaran hak terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya. Sementara pengingkaran kewajiban terjadi karena banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan. Pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut ahli. Pengertian hak. 1. Noto Negoro. Dalam buku Ilmu Hukum oleh Sajipto Raharjo, hak menurut Noto Negoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua, Kansil. Kansil dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia mengatakan, hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Yang ketiga, Sudikno Mertokusumo. Sedangkan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya mengenai hukum, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Pengertian kewajiban. Ada beberapa pengertian kewajiban menurut para ahli, antara lain yang pertama, Noto Negoro. Kewajiban menurut Noto Negoro adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Yang kedua,
Curzon dalam buku pengantar ilmu hukum oleh Lukman Santoso dan Yahyanto. Curzon membagi kewajiban menjadi 5 kategori, yakni kewajiban mutlak, kewajiban yang telah melekat pada diri manusia sejak lahir; kewajiban primer, kewajiban yang muncul akibat dari perbuatan melawan hukum; kewajiban universal, kewajiban pada semua warga negara secara umum; kewajiban positif, kewajiban setiap orang untuk melakukan suatu hal; kewajiban publik, kewajiban yang berhubungan dengan interaksi publik. Kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum pemerintah. Setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28J Ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 Ayat 3, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29 Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 30 Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Contoh pengingkaran hak dan kewajiban bernegara. Kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. B. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya, penyerangan tempat peribadatan, padahal Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. C. Angka putus sekolah yang tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. D. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya.
Yang ketiga atau materi yang terakhir, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, teman-teman masih semangat kah? Semoga teman-teman masih semangat ya, karena jika kita semangat, pasti ilmu kita akan barokah untuk kedepannya, untuk masyarakat, lingkungan kita, serta untuk negara kita. Kita lanjut ke pembelajarannya lagi ya. Hak dan kewajiban warga negara harus selalu ditunaikan ya teman-teman, sebab pemenuhan hak dan kewajiban warga negara adalah salah satu tindakan untuk menjaga perdamaian dan keutuhan NKRI. Upaya pemerintah menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, meningkatkan penegakan hukum dan demokrasi. Masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa sangat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, pelakunya harus dihukum setimpal untuk menimbulkan efek jerah. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan peran lembaga-lembaga dan lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Beberapa lembaga negara yang memiliki peran penegakan hukum, hak dan kewajiban adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik. Salah satu upaya menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah meningkatkan pelayanan publik. Jika pelayanan publik baik, warga negara akan merasa bahwa hak dan kewajibannya sebagai warga negara bisa mudah terpenuhi oleh pemerintah. Tetapi jika kualitas pelayanan publiknya kurang, maka bisa menimbulkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nomor 4, meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban. Pemerintah membutuhkan peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban. Jadi, dengan adanya pengawasan ini bisa mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sekian dari video Bapak Arif Mas Hakim. Semoga di pembelajaran kali ini anak-anak dan teman-teman bisa memahami, dan semoga materi yang telah didapatkan mempunyai manfaat bagi diri sendiri, masyarakat
wabarakatuh.